Latihan dasar. Menurutku belajar jurus cambuk naga emas dulu. Kaki harus kuat. Belajar senjata dulu baru jurus tangan. Itu bukanlah hal yang utama. Menurutku aku akan mengajarinya jurus memisahkan otot dan tulang. Pertarungan jarak dekat satu jurus mengalahkan musuh. Aku setuju dengan kakak kedua belajar jurus tangan dulu. Tapi sebelum belajar jurus tangan, belajar beberapa teknik lompat ringan dulu. Gerakan lincah jaga diri sendiri. Salah semua. Kalian pikir satu pukulanku. Walaupun jurusnya bagus, hanya 10 jin kekuatannya. 10 pukulan baru 100 jin. Musuh satu pukulan 1000 jin kamu kalah. Menurutku belajar tenaga dalam dulu lebih baik. Jurus tombak yang iya. Adik keempat benar. Anak keluarga yang belajar jurus tombak yang. Kamu ajarkan jurus tombakmu kepada Kuo Jing. Aku tidak percaya jurus tombak Huyan kalah dengan jurus tombak yang. Lihat dia. Bodoh bangun berdiri tegak. Sudah. Kita pertaruhkan naga hijau dan macan putih. Dariku mulai 12 jam sehari. Kita masing-masing mengajarnya 2 jam iya. Jurus tombak Huyan digunakan oleh jenderal berkuda. Ada pendahulu yang mengubahnya menjadi jurus bela diri. Semakin panjang semakin kuat. Harus dimainkan rapat tanpa celah. Jika tombak musuh masuk kamu mati. Tombak adalah induk dari semua senjata. Memerlukan gerakan yang kuat dan jurus yang keras. Sekarang aku akan mengajarimu menggoyangkan tombak. Menuangkan air. Ingat gunakan kekuatan pergelangan tangan. Putar ujung tombak, jangan gerakkan lengan besar. Buat lingkaran, mengerti? Bawa air. Sudah. Letakkan. Tarik napas kedantian, kumpulkan kekuatan di kedua lengan. Latihan. Tulang manusia sama dengan tulang sapi dan kambing. Jurus memisahkan otot dan tulang adalah memindahkan tulang. Seperti ini, putar dan tekan. Dengan begitu musuh tidak bisa menyerangmu. Mengerti? Coba. Coba di tubuh orang, siapa yang suruh coba begitu? Kamu. Aku belum pernah melihat anak secerdas kamu. Terima kasih pujian dari Shifu kedua. Nah, aku akan mengajarkanmu gerakan dasar pertama. Lempar cambuk minggir. Baik. Pukul-pukul batu di depan itu.
Shifu, aku akan latihan lagi. Latihan apaan? Pergi ke sana dan lakukan kuda-kuda. Jinger, aku tidak akan memukulmu. Dengarkan aku, kamu harus berlatih dengan baik. Jangan bikin para Shifu khawatir. Lihat. Inti dari pedang Yuenu adalah melompat tinggi dan merendah. Pedang Yuenu ini konon diciptakan oleh Kerasakti dulu. Jadi kelincahan itu sangat penting. Aku akan mengajarkanmu memutar pedang. Ayo. Shifu ketujuh, lebih baik kamu pukul aku saja. Kucing, ayo kita pergi berburu. Kamu tidak lihat aku sedang berlatih. Sombong juga. Kenapa kamu terus-terusan dengan batu besar itu? Sudahlah, Wadzang, jangan ganggu Anda berlatih. Ayo kita pergi. Lagi. Ah, anak kecil, jangan dipukul. Berakhir sudah kehidupan jangan cikwai. Senua hanker di tanggon murid bodoh ini. Tidak tahan lagi. Aku akan menampar si bodoh ini, tunggu dulu. Kak, ada apa? Kamu juga tampar dia untukku. Baik. Nak, jangan bodoh lagi. 2 tamparan tadi, 1 dariku. Dan 1 lagi dari Shifu pertama untukku. Ah, istri kakak datang. Istirahat dulu, lihat siapa yang datang. Para Shifu sudah bekerja keras, kami baru saja menyembelih seekor kambing. Ini kami bawa daging panggang untuk kalian. Terima kasih, terima kasih. Bagaimana latihan, Jinger? Sudah merepotkan para Shifu ya? Anak ini memang bodoh sejak kecil. Lumayan. Ibu, aku baik-baik saja. Kakak kami sedang sibuk mengajar, silakan pulang dulu. Baiklah, ini daging untuk kalian. Terima kasih kakak. Ah, tidak usah berterima kasih. Aku akan mengantarmu pergi, ayo. Barusan aku juga memukulmu untuk ibumu. Jangan pernah lagi bodoh, dengar tidak? Pergi ke sana dan lakukan kuda-kuda. Jinger. Gunakan teknik kosong yang aku ajarkan padamu. Ambil sesuatu dari dada Samsu. Jangan membangunkannya. Cepat pergi. Ayo cepat. Benar-benar bodoh. Cepat-cepat, lebih pelan. Apa yang kamu lakukan? Bodoh, kamu punya 10 tangan ya. Sudah dipotong orang lain. Sangat bodoh. Ah, kesempatan untuk menang.
Itu 100 tidak dapat 1. Qiu Chuji harus menemukan Nyonya Yang. Paling banyak hanya 80% harapan. Kita sudah mendapatkan 2% keuntungan. Nyonya Yang mungkin melahirkan anak perempuan. Kesempatan melahirkan anak laki-laki hanya setengah. Kita untung 4% lagi bagus untung 4% lagi. Kalau anak laki-laki, mungkin terkena cacar dan tidak bisa hidup lama. Kita untung 1% lagi. Bahkan jika bisa hidup lama, mungkin lebih bodoh dari Jing Er. Pernah lihat orang lebih bodoh dari Jing Er? Bahkan jika sama bodohnya dengan Jing Er, kita masih untung 1%. Jadi, kita punya 80% peluang menang 80%. Jing Er cepat naik mobil. Cepat-cepat lari cepat. Jing Er jangan takut buat 3 lingkaran pedang saja. Berikan padaku. Tolong. Samsu. Dipukul lagi. Kakak. Jing Er, saat kamu berusia 6 tahun kamu membuat 3 lingkaran pedang. 16 tahun kamu masih membuat 3 lingkaran pedang. Aku ingin kamu membuat 13. Aku tidak bisa. Hukum kamu dengan kuda-kuda. Baiklah. Sepuluh tahun ini justru melatih kekuatan kaki. Kamu latihan kayak unta. Memang agak kuat. Tapi apa unta bisa menang lawan macan tutul? Nggak bisa. Ayo kita balik minum. Biarkan si bodoh ini latihan di sini. Latihan yang benar ya. Oke. Kuo Jing kena marah sama guru lagi ya. Siapa bilang aku lagi latihan? Latihan apa sih, cuma kena pukul. Aku ngeliat kamu di hutan sepanjang pagi. Ngeliat apa sih ngeliat? Aku suka lihat kamu kena pukul, siapa suruh kamu marahin aku. Pas ketemu 6 guru langsung kayak kucing ketakutan. Kamu ngapain? Bantu kamu usir nyamuk, ngapain sih kamu? Nyamuk di padang rumput suka nempel ke sapi bodoh. Huazheng, mending kamu main sendiri aja. Aku mau latihan. Ayah suruh aku nikah sama Dushi. Aku benci banget sama dia. Kamu gak pernah peduli sama aku. Aku siapa bilang? Dushi itu hampir bikin kita mati waktu itu. Tapi aku gak bisa ngubah pikiran ayah kamu. Kamu ngapain lagi? Cium bau badan kamu. Bau apa? Bau sapi bodoh. Di padang rumput gak ada yang kayak kamu. Sapi bodoh kayak kamu. Pergi sana, lepasin aku. Gak mau. Putri Huazheng. Putri Huazheng dahan panggil. Ngomong apa? Utusan Wang Han dahan udah sampai. Aku nggak mau pergi. Kamu pergi aja, nanti dahan marah. Huazheng, mending kamu cepat pergi. Kuo Jing. Guru murid-murid latihan setengah hari. Cuma bisa bikin 3 bunga pedang.
Kuo Jing cepat keluar. Kamu panggil aku ada apa? Kamu Kuo Jing ya? Iya aku. Kamu ngapain mukul aku? Shifu. Siapa kamu? Murid ini berasal dari Quan Sensek. Murid dari Changchun Shenren bernama Yin Xiping. Dengan perintah khusus dari guru Changchun Zi, Qiu Shenren. Menyampaikan salam kepada para guru Jiangnan Qixia. Ini surat dari guru kepada para guru. Mari kita bicara di dalam tenda ya. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Guru menerima surat langsung dari Kesatria Ke dan Kesatria Ju. Mengetahui para guru telah bersusah payah selama bertahun-tahun. Jadi murid ini diperintahkan untuk datang dan berterima kasih kepada para guru. Saya kira gurumu sangat sibuk. Mengirim beberapa surat melalui orang lain. Tetapi tidak ada kabar. Murid Quan Sensek Qiu Chuji memberi hormat. Dengan hormat kepada para guru Jiangnan Qixia. Setelah berpisah di Jiangnan sudah 16 tahun. 7 kesatria dengan janji mulia menempuh perjalanan jauh. Kehormatan mereka diakui di seluruh negeri. Baik yang mengenal maupun tidak semua bertepuk tangan dan berkata, tidak menyangka gaya ksatria kuno. Masih bisa dilihat hari ini. Zhang Gongxian meninggal di utara sungguh memprihatinkan. Tetapi ada kabar baik keturunan Yang Junzi. Juga ditemukan 9 tahun yang lalu. 2 tahun kemudian saat bunga dan rumput tumbuh subur di Jiangnan. Kita akan bertemu dan minum bersama di atas menara Zuisian. Hidup seperti embun mimpi besar selama 16 tahun. Apakah para pahlawan di dunia tidak akan menertawakan kegilaan kita? Qiu Chuji memberi hormat. Ini benar-benar tulisan tangan Qiu Chuji. Anak yang bernama Yang itu laki-laki. Namanya Yang Kang benar. Dia adalah adik seperguruanmu. Dia adalah kakak seperguruanku. Kakak yang masuk 2 tahun lebih awal dari murid ini. Kamu baru saja bertarung dengannya. Untuk menguji kemampuannya murid ini tidak berani. Kamu kembali dan katakan pada gurumu. Meskipun Jiangnan Qiguai tidak hebat. Pertemuan di Menara Zuisian pasti tidak akan kami langgar. Suruh gurumu tenang. Kami tidak akan mengirim surat lagi padanya. Kalau begitu murid ini pamit. Kamu suka jungkir balik ya? Kalau begitu jungkir balik lagi. Shifu hebat sekali. Taois kecil itu, tidak sopan kakak menghukumnya dengan baik. Tidak bisa menang. Tetap harus bertarung. Omongannya kakak 4 benar. Sejak kita bersumpah jadi saudara bertujuh, kita sudah menghadapi banyak bahaya di dunia persilatan. Tapi kita tidak pernah mundur. Yuk tidur dulu. Besok kita harus lebih semangat. Kalau gitu aku tidur dulu. Sampai jumpa lagi para guru. Tidur aja. Kuo Jing, Kuo Jing. Kuo Jing. Kuo Jing cepat lihat. Kuo Jing ada banyak elang berkelahi. Kenapa? Kena marah guru lagi? Ayo kita lihat. Aku nggak mau lihat, aku cuma mau manggil kamu. Kalau kamu nggak mau, aku juga nggak mau. Aduh kenapa aku bodoh banget sih? Mau nggak mau? Kalau nggak mau jangan ajak aku. Hua Zeng.
nggak tahu elang hitam yang menang atau elang putih. Maksudmu sepasang elang putih di puncak tebing itu? Iya, ayah cepat panah elang hitam. Aku dan Kuo-jing suka elang putih. Iya. Lihat aja. Yang di langit dan di tanah nggak ada hubungannya. Kalau terus berkelahi, elang hitam walaupun banyak susah menang. Harus pakai strategi. Strategi perang yang bagus. Mau menangkap biarkan dulu. Ini strategi perang yang sangat hebat. Kalian harus ingat itu ayah. Ayah cepat panah. Ambil panahku. Kena lagi. Kalian juga. Kalian juga panah yang kena dapat hadiah. Sayangnya aku nggak bawa panah. Kuo-jing kamu aja. Lari. Aku pergi. Panah lehernya. Bodoh, kamu nggak bisa kejar. Hua Zheng. Cepat persembahkan sepasang elang ini ke ayah. Baik. Anak baik, panahanmu bagus sekali. Itu diajarin guru Zebie. Guru adalah Zebie, murid juga Zebie. Pergilah, pergilah. Dahan Kuo-jing mempersembahkan sepasang elang kepada Dahan. Kuo-jing kenapa mempersembahkan elang padaku? Hua Zheng yang menyuruhku mempersembahkannya. Ayah Han katanya yang berhasil memanah akan diberi hadiah. Saya Anda satu panah dua elang, kamu mau kasih dia apa? Hadiah apa saja boleh, kamu mau apa? Dahan sangat baik pada saya dan ibu saya. Keluarga kami sudah punya segalanya, tidak usah. Kamu ini anak yang berbakti ya. Jangan takut, mau apa bilang. Oh Dahan. Dahan Kuo-jing tidak meminta apa-apa untuk dirinya sendiri. Kuo-jing ingin meminta satu hal untuk orang lain. APA. Cucu Wang Han yang bernama Du si jahat dan buruk. Hua Zheng kalau menikah dengannya pasti akan menderita. Saya mohon Dahan jangan menikahkan Hua Zheng dengan Du si. Anak-anak bicara bagaimana bisa? Baiklah, saya beri kamu satu harta. Ini adalah pisau emas saya. Ambil ini dan bunuh musuh untuk saya. Terima kasih Dahan. Yang di belakang ikut.
Kuojing kuojing. Jangan latihan, istirahat dulu. Teruskan. Kembalikan padamu. Barusan kamu minta ayahan jangan menikahkan saya dengan Dusi, kenapa? Dusi orangnya jahat, dia akan memukulmu. Dia mau memukulku, kamu bantu saya ya? Bagaimana bisa? Pokoknya kamu jangan menikah dengannya. Kalau saya tidak menikah dengannya, menikah dengan siapa? Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu apa-apa. Hormat-hormat. Sepasang elang putih itu kehilangan orang tua. Ini bagaimana ya? Kecuali ada orang yang punya sayap terbang ke atas baru bisa menyelamatkan mereka. Paman, ini kamu datang dari jauh ya? Huazheng, kamu ajak paman ke rumah kita minum teh. Saya masih mau latihan pedang. Tidak usah sungkan, kamu latihan saja. Tapi guru saya bilang jangan diperlihatkan pada orang lain. Seperti latihanmu tadi. Latihan 100 tahun lagi juga tidak ada gunanya. Kamu harus perhatikan baik-baik. Elang putih itu sangat terhormat. Keturunannya harus diselamatkan. Bawa pulang dan rawatlah dengan baik. Kalian berdua harus berjanji padaku satu hal. Hari ini jangan ceritakan pada siapapun tentang menangkap elang di tebing. Baik. Aku tidak akan bilang. Elang kecil pasti lapar, aku akan segera memberi mereka makan. Hei Kuojing, kita berdua masing-masing punya satu, aku akan merawatnya untukmu. Hei, jangan pergi. Kamu tidak bisa pergi. Kamu mau apa? Tidak, aku. Kenapa kamu bersujud padaku begitu banyak? Aku sangat bodoh, latihan kungfu selalu gagal. Membuat guru marah. Lalu kamu mau bagaimana? Aku akan berlatih mati-matian. Tapi tetap tidak bisa, tidak ada gunanya. Kamu mau aku tunjukin jalan yang benar ya? Baik. Baik, malam ini, aku akan menunggumu di puncak tebing. Jangan bilang siapa-siapa. Aku tidak bisa naik.
Kuojing Kuojing. Huazheng Huazheng. Kuojing. Huazheng, aku di sini. Kuojing. Aku tidak bisa lagi. Tolong, aku tidak bisa lagi. Ikat tali di pinggangmu. Baik. Aku sudah ikat, cepat tarik. Tidak perlu terlalu sopan. Tidurlah di batu besar itu. Dingin sekali. Baiklah. Tidur seperti itu tidak perlu aku ajari. Aku akan mengajarimu 4 kalimat, kamu harus ingat baik-baik. Baik. Pikiran tenang, maka emosi hilang, tubuh rileks, maka energi mengalir. Hati mati, maka jiwa hidup, yin kuat, maka yang menghilang. Pikir-pikir. Coba tutup matamu. Pikiran kosong. Hu. Ha-a. Hu. Ha-a. Ada hawa panas yang keluar dari dantian. 1 hembus, 1 tarik. Hawa panas semakin banyak terhembus. Anggota badan terasa panas, seperti dipanggang di atas bara api. Hawa panas menguap. Dantian terasa kosong, tak berisi. Angin dingin menusuk masuk dari ubun-ubun. Turun ke leher. Ke badan bagian atas. Ke kedua lengan. Menembus dantian hingga ke telapak kaki. Guru. Terima kasih, Guru. Turunlah, datanglah setiap tengah malam. Jangan ceritakan hal ini pada siapapun. Jika tidak, nyawamu akan terancam.
Kamu bukan muridku. Aku juga bukan gurumu. Ingatlah kata-kata ini. Baik. Aku. Tolong aku. Paman Temujin. Kakek menyuruhku mengantar hadiah lamaran untukmu. Sudah 10 tahun tak bertemu Dushi sudah besar ya. Tuolei terima hadiahnya dan ajak Dushi masuk. Baik. Huasheng masih ingat aku? Jing bagus-bagus. Jing hebat. Jing sudah mulai paham dalam 2 tahun ini. Kakak. Jing dalam 2 tahun ini sudah mulai paham. Semua itu hasil didikan kita. Kakak kenapa kelihatan tidak senang? Kuda naga datang. Ayo lihat. Lihat di sana. Kuda yang bagus. Kuda ini begitu perkasa jarang ada di dunia. Biar aku menjinakkannya. Aku yang akan melakukannya. Kembalilah, itu bukan kuda, jangan kejar. Apa maksudmu itu bukan kuda? Itu bukan kuda, itu naga dari langit yang berubah. Dengar, itu naga yang berubah. Lihat si keempat. Kakak, ada yang tidak beres. Apa yang terjadi? Gerakan tubuhnya sangat lincah ya. Bukan sesuatu yang bisa kami dan Kimei ajarkan. Selama ini dia selalu bersama kami. Kalian bukan orang buta, tapi lebih buta dari orang buta. Barusan saat dia berlatih pedang dengan Kimei, sudah kudengar tenaga dalamnya melebihi Kimei. Ini bisa kami ajarkan? Kami jangan Ki Gue,
tidak pernah mengambil pujian orang. Siapa gerangan guru Kuo Jing yang sebenarnya? Biar aku tanya dia, jangan sampai ketahuan. Malam ini kita ikuti dia, lihat dia mau kemana. Shifu ketiga, aku pakai jurusan menjinakkan kuda yang kau ajarkan. Hari ini jangan latihan lagi, pulang istirahatlah. Kenapa? Jing Er, kamu pulang dulu. Kakak, gerakan tubuh Jing Er ternyata sangat hebat. Kita tidak bisa memanjat ke atas. Kak, bagaimana? Tunggu saja di sini sampai mereka turun. Daos Hang. Daos Hang ini. Penjahat. Aku setiap hari memikirkanmu. Kamu juga memikirkan aku? Hari ini aku latihan untukmu ya. Kamu selalu bilang aku serakah, latihanku tidak sebagusmu. Baik, aku akan latihan sampai bisa untukmu. Ini kepala kelelawar terbang ya. Kuhancurkan dengan satu cambukan. Penjahat, kamu mau minum darahnya? Penjahat. Aku sudah mengambil nyawa si miskin dan si gendut pendek itu. Yang sisanya biarkan mati perlahan. Perempuan jahat ini kungfunya sangat hebat. Aku tahu dia datang untuk membunuh Shifu-Shifuku. Aku harus beritahu mereka. Tunggu dulu. Mungkin keenam Shifumu bukan tandingannya. Lalu bagaimana? Bagaimana kalau ditambah aku dan kamu? Kamu akan membantu kami kan? Dia lari ke kemah Wang Han Dahan buat apa ya? Mungkin dia mau menangkap orang untuk latihan. Ayo ikuti dia. Lau Liu, kita naik ke atas intip. Kamu bisa naik? Pinjami cambuk naga emas. Adik keenam tangkap. Baik.
Utusan Tai Emusen. Menghadap sang kundahan. Shm Yuhidahan Pangeran ke-6 dari Kerajaan Besar Jin. Apakah kamu utusan pernikahan Tai Emusen? Saya memang. Tai Emusen Dahan menyuruh saya datang lebih dulu. Memberitahu sang kundahan. Dia sendiri akan menyusul. Tidak menyangka bertemu para dahan di sini. Sangat beruntung. Tai Emusen tidak tahu kita di sini kan? Tidak tahu. Jenderal Dushi sudah pergi. Pagi ini dia pergi. Utusan perjalananmu pasti melelahkan. Tolong sampaikan pesan ini ke Tai Emusen. Katakan padanya. Dia pasti mati. Sekarang kamu tidak curiga lagi kan? Saya mengirim Dushi ke camp Tai Emusen untuk memberinya kepastian. Asal kita bisa memancingnya keluar, kita bisa menghabisi mereka. Kakak ipar Tai Emusen cerdas dan berani. Hanya saja ini tidak mudah berhasil. Kamu sayang kakak iparmu, maka pergilah beri dia kabar. Kamu juga adik ipar saya. Ayahmu sangat baik pada saya. Tentu saya tidak akan mengecewakanmu. Lagi pula Tai Emusen ingin mencaplok pasukan saya. Saya tidak tahu. Hanya karena persaudaraan saya tidak membuka kartu. Kali ini penumpasan Tai Emusen harus dilakukan. Setelah berhasil milik Tai Emusen, hewan ternak wanita harta benda semua untukmu Sangkun. Pasukannya semua untukmu Shm Yuhi. Karajan Besar Jinakan Mengang Katmo, sebagai utusan Selatan Mongolia. Bersatu dengan pasukan Jin. Bersama-sama membagi kekayaan orang Han. Bahaya sekali. Dia sedang mencari tempat tinggal 6 gurumu. Cepat kembali beritahu mereka terlambat nanti. Lambat sekali. Dulu saya tidak mau menampakkan diri. Jadi tidak mau kamu ceritakan pada orang. Sekarang keadaan darurat, cepat beritahu 6 pendekar. Bilang Mayu dari Kuan Zhen ingin bertemu. Kuan Zhen. Cepat selesaikan. "18 tahun kerja keras kita. Malah jadi memelihara harimau." Jinger ini anaknya jujur dan baik hati. Pasti bukan orang yang tidak tahu balas budi. Jujur dan baik hati. Dia sudah latihan kungfu dengan si wanita jahat itu selama 2 tahun. Tapi tidak bocor sedikit pun. Mungkin si wanita jahat itu buta. Jadi dia mau pakai tangan Jinger untuk membahayakan kita. Mungkin begitu. Aku masih tidak percaya. Kita harus tanya dia baik-baik. Meski Jinger ahli dalam gerakan ringan dan punya dasar dalam ilmu dalam, tapi ilmu bela dirinya jauh lebih rendah. Kenapa si wanita jahat itu tidak mengajarinya? Wah, kamu tidak tahu ya. Si wanita jahat itu mau pakai tangan orang lain untuk membunuh. Fire kita semyo mati di Tangon Jinger lalu Jinger dibuna. Begitu dia bisa mencapai tujuannya. Wah, jangan ribut, jangan ribut. Nanti kalau si bocah itu kembali kita habisi dia dulu. Lalu kita cari si wanita jahat itu untuk bertarung. Bagaimana dengan pertandingan itu? Wah, mana yang lebih penting, nyawa atau pertandingan? Tidak bisa. Tidak bisa apa? Tidak bisa menghabisi Jinger. Aku setuju dengan pendapat kakak keempat. Adik ketiga kamu bagaimana? Aku setuju dengan pendapat adik ketujuh. Kamu bukan kamu. Andai saja kakak kelima ada di sini. Kita bisa tahu mana yang lebih banyak. Dulu kakak kelima mengajari Jinger tentang kesatriaan. Dia lupa, kalian juga lupa ya. Ayah. Kalian keluar dulu. Kali ini pergi mengembalikan hadiah lamaran, kamu tetap tidak mau pergi ya. Ayah kamu tahu sendiri,
kalau Dushi itu bajingan. Masih mau menikahkan Huasheng dengannya. Ayah, aku mohon. Huasheng suka sama aku Anda. Kamu mau membuatnya menderita seumur hidup. Ayah, kamu tidak pernah menundukkan kepala pada orang lain. Kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Dari 4 anak laki-laki, hanya kamu yang berani melawanku. Justru aku paling sayang sama kamu. Ini bukan hal yang aneh ya ayah. Huasheng dia. Diam. Kenapa kamu seperti perempuan cerewet? Aku sudah bilang. Mongolia dulu seperti pasir yang berantakan. Semua orang kelaparan dan kedinginan. Entah dimakan oleh binatang buas. Atau ditangkap oleh suku lain untuk dijadikan budak. Tapi sekarang, lihatlah mana ada yang kelaparan dan kedinginan. Kalau orang Mongol tidak bersatu, 1000 Taim Yusen pun tidak akan berguna. Kerajaan Jin yang kuat ada di samping kita. Mereka ingin kita terpecah belah. Aku tidak takut pada Sang Kun dan kawan-kawannya. Aku takut Mongolia akan kembali menjadi kacau balau. Dan padang rumput yang indah jatuh ke tangan orang lain. Mengorbankan satu Huasheng bisa menyelamatkan satu suku. Kalau kamu Taim Yusen, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak akan seperti kamu padang rumput sebesar apapun. Tidak bisa menukar kebahagiaan seumur hidup Huasheng. Kalau aku Taim Yusen, aku lebih baik mengorbankan diriku sendiri. Kamu juga seorang pahlawan. Berangkat. Ayah mana? Ayah sudah pergi. Ayah bilang dia tidak pernah menyesali apa yang dilakukannya. Pada hari pernikahan aku akan bunuh diri. Darah akan menciprat ke wajahnya, lihat dia menyesal atau tidak. Jangan bodoh. Aku akan mencari Kuo Jing. Guru besar. Kakak, Adik ketujuh kamu selalu terlalu lembut hati. kakak lebih baik kita tanyakan padanya. Nak, di mana orang yang mengajarkanmu ilmu dalam? Katakan. Anak guru besar bertanya di mana orang yang mengajarkanmu ilmu dalam. Dia ada di belakang. Guru-guru. Guru. Di mana Mei Chaofeng? Guru Mei Chaofeng akan segera datang. Bajingan. Guru besar. Bolehkah saya tahu nama pendeta? Dia bernama Mayu. Tidak sopan. Mayu sudah lama mendengar nama besar 7 pendekar Jiangnan. Hari ini, bisa berkenalan sungguh suatu kehormatan. Ternyata pemimpin Quan Shen datang. Kami kurang sopan. Apa maksud kedatangan pendeta MA ke utara? Apakah terkait dengan janji pertarungan dengan adikmu di Jiaxing? Adik seperguruan suka bersaing dan ingin menang. Saya sudah menegurnya dengan keras beberapa kali. Tentang pertaruhan dengan 6 pahlawan ini. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Hanya kebetulan bertemu dengan teman kecil Kuo Jing. Melihat hatinya yang baik dan jujur. Saya mengajarinya sedikit rahasia untuk memperkuat tubuh. Tentang ilmu bela diri saya, tidak mengajarinya satu jurus pun. Tidak ada hubungan guru murid, dan tidak melanggar aturan dunia persilatan.
Hanya saja belum mendapat izin dari 7 pendekar Jiangnan. Mohon maaf dan jangan marah. Gurun pasir yang keras dan dingin. Dan guru mengajari anak ini ilmu dalam selama 2 tahun. Masih bicara tentang kebetulan atau tidak? Kami bersaudara, sangat berterima kasih atas niat baik guru. Sangat berterima kasih. Guru silakan masuk ke dalam tenda. 6 pahlawan silakan. Kamu. Bocah nakal. Jing kenapa tidak bilang dari awal? Kami semua salah menuduhmu. Dia yang melarang saya bicara. Apa dia ini dia itu? Tidak sopan panggil guru. Ya guru yang melarang saya bicara. Masuklah. Hua Zheng. Ayah Han menyuruhku menikah dengan si brengsek Dushi, apa yang harus kulakukan? Oh iya, Hua Zheng Sangkun dan Zaem Yuhi berkomplot. Mereka berencana membunuh ayahmu di tengah jalan. Benarkah? Aku mendengarnya sendiri, apakah itu tidak benar? Cepat pergi beritahu. Baik-baik. Ini beberapa perubahan dasar. Asalkan semua orang mengingatnya. Masih ada harapan melawan Mei Chao Feng. Saya terlalu sombong, jangan ditertawakan oleh 7 pahlawan. HMPH meskipun si penyihir itu kemampuannya meningkat. Kami 7 pendekar jangan memiliki dendam yang dalam dengannya. Paling-paling kita bertarung, mengapa harus menunjukkan kelemahan? Pemilik Pulau Persik itu. Ilmu asli Huang Yaoshi sangat hebat. Ilmu bela diri, Mei Chao Feng, juga jauh lebih tinggi dari kami 7 saudara seperguruan. Mengapa 7 pahlawan harus bertarung keras? Lebih baik menggunakan strategi kecil dan bermurah hati. Ingatlah dia kesepian. Berikan Mei Chao Feng si penyihir ini jalan untuk memperbaiki diri. Kami 7 pendekar jangan kasar sifatnya. Hanya tahu bertarung dengan kasar. Kami sangat berterima kasih atas petunjuk yang diberikan oleh pendeta. Mari kita lakukan sesuai dengan saran pendeta. Guru besar, saya ada urusan kedahan. Hei, jangan pergi kemana-mana. Mei Chao Feng sedang mencari kita. Hidup dan mati dipertaruhkan, jangan berkeliaran. Hari sudah sore, mari kita segera berangkat. Tuole, ada orang yang ingin membahayakan ayahanda. Gadis kecil, siapa namamu? Siapa kamu? Mengapa kamu membawa saya ke sini? Lepaskan saya segera. Masih ada waktu setengah jam lagi sebelum saya bisa menggunakanmu untuk latihan. Jangan terburu-buru, saya akan menjelaskan perlahan. Nama saya Meruo Hua. Ternyata sama seperti kamu. Juga seorang gadis yang naif. Suatu hari orang jahat membunuh orang tua saya. Ketika mereka akan membunuh saya, Guru Huang menyelamatkan saya ke Pulau Persik. Dan mengganti nama saya menjadi Mei Chao Feng. Itu adalah sebuah pulau kecil di Laut Timur, di mana bunga persik bermekaran di mana-mana. Kami 6 murid. Belajar seni bela diri dari guru. Pada usia 18 tahun. Di bawah pohon persik. Senior Chen Xuanfeng memeluk saya. Sebelum itu saya sudah menyukainya. Kami tidak meminta izin guru. Dan menikah secara diam-diam. Lalu melarikan diri dari Pulau Persik.
Saat melarikan diri, si pencuri mencuri setengah bagian kitab 9 in dari guru. Kemudian kami dikejar-kejar saat berlatih. Sampai melarikan diri ke gurun utara. Dan bertemu dengan sekelompok musuh bebuyutan. Kemudian si pencuri menjadi hantu. Yang sering berada di samping saya. Si pencuri, saya buta. Tidak bisa melihatmu lagi. Jangan sampai kamu menikahi hantu wanita. Kalau tidak, kita tidak akan pernah selesai. Sudah, gadis kecil, katakan selamat tinggal. Mei Chaofeng si iblis. Jika dia bertemu dengan Qiu Chuji, saya tidak akan membiarkannya. Meskipun dia jahat, tapi Quan Zhen selalu mengutamakan belas kasihan. Kasih dia kesempatan untuk berubah. Orang suci selalu punya hati yang lembut. Tidak heran guru selalu bilang kamu mudah mencapai pencerahan. Tengkerak di sini si iblis pasti akan datang sebentar lagi. Kakakkan keterampilanmu dengan jari dan kuas semakin hebat. Tunggu si iblis datang tolong kamu yang bertindak. Biar semua saudara seperguruan bisa melihat kehebatanmu. Atau biar adik Wang yang menggunakan kekuatan kakinya. Tendang dia jatuh dari tebing sampai hancur tubuh dan jiwanya. Jangan sungkan-sungkan. Tolong aku cepat. Jangan takut. Zhiping, tadi kamu yang bicara. Ya, tadi murid yang bicara. Tadi aku juga dengar suara perempuan. Malam ini gelap gulita. Semua harus hati-hati. Kakak senior. Beberapa tahun ini, kamu mendalami ilmu dalam guru. Pasti sudah banyak pengalaman. Bisa tunjukkan pada kita semua. Malunya. Meski sebagai senior, tapi bakatku kasar. Tidak sampai 1/10 dari kalian semua. Katanya Mei Chaofeng sudah buta kasihan. Kalau dia bisa berubah di masa depan. Tidak lagi menyakiti orang tak bersalah. Dan tidak lagi berurusan dengan 7 pendekar Jiangnan. Mari kita kasih dia kesempatan hidup. Terima kasih atas kebaikan 7 pendekar Chuanzhen. Aku Mei Chaofeng di sini. Sebagai perempuan, aku tidak berani minta petunjuk dari para pendeta. Sudah lama dengar kehebatan orang suci. Boleh minta 1 jurus. Huazheng, cepat pergi. Kamu siapa? Aku. Zhiping, hati-hati. Oh, aku murid Changchun Zhenren. Namaku Yin Zhiping. Seorang murid Quan Zhen. Berani-beraninya menyelamatkan orang dari tanganku. Kamu hebat, tidak takut mati. Bentuk formasi. Mei Chaofeng, kalau kamu bunuh muridku. Dari sekarang kamu musuh Quan Zhen. Pikir baik-baik langkahmu. Kalian semua mengeroyok seorang perempuan. Kalau tersiar nama kalian jelek, aku melepaskan anak ini. Tapi kalian harus menjawab 2 pertanyaanku. Apa? Apa artinya timbal dan raksa harus dijaga dengan hati-hati? Timbal adalah air ginjal, raksa adalah api hati. Harus menstabilkan air ginjal dan mengendalikan api hati. Baru bisa berhasil dalam latihan internal. Lalu apa itu gadis dan bayi? Jalan setan yang serakah tak pernah puas. Jangan harap dapat warisanku cepat pergi.
Hari ini dalam keadaan darurat, aku memberinya satu rahasia. Khawatir di masa depan akan membahayakan dunia persilatan. Dengan kemampuan martial arts-nya hari ini jauh melampaui diriku. Pemilik Pulau Persik punya murid seperti ini. Benar-benar orang yang luar biasa. Guru. Guru sangat berbahaya Huazheng, kamu tidak apa-apa kan? Huo Jing ayah pergi ke Wang Han tidak sempat memberitahu. Apa mereka ingin membunuh ayahmu? Jing kamu naik kuda merah kecil kejar Dahan. Dahan. Sang Kun Zaem Yuhi dan Wan Yan Honglai mereka sudah menyiapkan pasukan untuk membunuhmu. Ayah jangan percaya kata-kata Kuo Jing. Dia sendiri yang ingin menikahi Huazheng untuk memecah belah. Tidak, bukan begitu. Lebih baik hati-hati 1000 kali. Daripada nekat mati sekali saja. Ayah aku pergi lihat. Ayah. Benar ada pasukan berkuda menuju ke sini. Ke hutan waspada. Ayah lihat benar-benar bendera Wang Han. Tolong panggil saudara Sang Kun untuk bicara. Tai Yusen cepat menyerahlah. Apa kesalahanku terhadap ayah angkat? Kalian mengirim pasukan untuk menyerangku. Orang Mongol dari generasi ke generasi hidup terpisah tapi berbagi ternak. Kamu melanggar hukum leluhur ingin mencampur semua suku. Ayahku sering bilang apa yang kamu lakukan salah. Orang Mongol setiap tahun memberi upeti ke kerajaan Jin. Ribuan sapi kambing dan kuda. Semua orang terpaksa hampir mati kelaparan. Apakah ini seharusnya terjadi? Orang Mongol semua adalah pejuang. Kenapa tidak mengambil emas permata kerajaan Jin? Karena tidak bersatu. Setiap hari hanya saling bertengkar. Aku dan ayah angkat selalu akur tak pernah bermusuhan. Semua ini ulah kerajaan Jin. Kamu belum meletakkan busur dan segera menyerah. Kalau tidak cambukku akan mengarahkan ribuan panah. Kamu tidak akan selamat. Bunuh Tai Yusen, bunuh Tai Yusen. Dusi Dahan, aku pergi. Benar-benar hebat.
Dahan adalah anak ini. Dialah yang membuat keributan, dia bukan orang baik. Dia selalu mengganggu aku dan Huasheng sejak kecil. Anak baik, kamu benar-benar hebat. Suruh pasukanmu mundur 100 langkah. Ayah, mundurkan pasukan. Mundur, mundur. Cepat mundur. Cepat. Aku Sha Myuhi. Aku ingin berbicara dengan kakak angkat Tai Myusen.